Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret semester 3 dengan mata kuliah pengantar linguistik akan menjelaskan materi kami yang berjudul fonologi dengan dosen pengampu Bapak Habibi Muhammad Lutfi dan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Urfa Adila Khairunisa, saya Trisiania Afifah, saya Sefira Dewi Hasna. Dan langsung saja. Nah, di dalam fonologi ini kajiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fonetik, yang kedua yaitu fonemik, dan yang ketiga yaitu grafem. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari atau memaparkan tentang pengertian fonologi yang akan disampaikan oleh Sefira. Silahkan. Oke, langsung aja, apa yang dimaksud dengan fonologi? Fonologi secara istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logi yaitu ilmu. Dan secara harfiah, fonologi merupakan ilmu bunyi yang merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji sebuah bunyi. Fonologi memiliki objek kajian. Yang pertama yaitu bunyi bahasa atau fon yang disebut dengan tata bunyi fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yaitu disebut dengan tata fonem yaitu fonemik. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya fonologi merupakan cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya serta perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dibentuk oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pernafasan, yaitu sebagai sumber tenaga. Yang kedua adalah alat ucap, yaitu yang menimbulkan getaran. Dan yang ketiga merupakan rongga pengubah getaran atau yang disebut dengan pita suara. Oke, langsung saja kita ke kajian fonologi yang pertama yaitu fonetik yang akan disampaikan oleh Urfa. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu fonetik. Fonetik itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Ruang lingkup keilmuan fonetik ini meliputi pembentukan bunyi oleh pembuat bunyi hingga pemaknaan pesan dari bunyi oleh pendengar bunyi. Jenis-jenis fonetik ada 3. Yang pertama itu akustik. Akustik itu mempelajari bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisik seperti frekuensi dan amplitude bunyi. Yang kedua ada auditoris. Auditoris itu mempelajari bagaimana bunyi bahasa diterima oleh telinga kita. Yang ketiga ada artikulatoris. Artikulatoris ini mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya kita akan beralih ke klasifikasi bunyi. Nah, klasifikasi bunyi yang pertama itu ada klasifikasi bunyi vokal. Kalian tahu gak sih vokal itu apa? Vokal itu adalah bunyi bahasa yang arus udaranya itu tidak mengalami kerintangan atau hambatan ketika pengucapannya. Nah, klasifikasi vokal yang pertama itu ada berdasarkan posisi lidah. Yang pertama ada posisi lidah vertikal, vertikal tinggi, vertikal rendah, dan vertikal tengah. Vertikal tinggi itu contoh di bahasa Indonesia itu ada I dan U, bunyi I dan U itu dalam bahasa Indonesianya. Dan kalau misalkan dalam bahasa Arab, vertikal tinggi itu bisa disebut sebagai mat. Contohnya itu seperti alif yang didahului fathah, terus waw sukun yang didahului oleh dhamma, dan ya sukun yang didahului oleh kasrah. Yang kedua itu ada vertikal tengah, yaitu E, dan vertikal rendah, yaitu A. Selanjutnya ada berdasarkan posisi lidah horizontal. Nah, itu ada depan, pusat, dan juga belakang. Kalau yang depan itu ada I dan E, dan yang pusat itu ada E. E-nya tuh E. Kalau misalkan dalam bahasa Jawa itu bisa disebut dengan E bopet, E. Ya, E. Dan yang horizontal belakang itu ada U dan juga O. U dan juga O. Nah, selanjutnya klasifikasi vokal berdasarkan bentuk mulut. Yang pertama ada bundar dan tak bundar. Kalau bundar itu kan seperti yang kita ketahui itu ada bunyi O dan juga U, serta vokal tak bundar itu ada I, E, dan juga A. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi konsonan. Konsonan itu berbalikan dengan bunyi vokal, yaitu dia tuh bunyinya itu mengalami hambatan dalam pengucapannya.
Nah, bunyi konsonan itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu berdasarkan pita suara. Pita suaranya itu ada yang bunyi bersuara dan juga bunyi tak bersuara. Kalau yang bunyi bersuara itu ada B, ada D, ada G, dan C. Kalau bunyi yang tak bersuaranya itu ada S, ada P, ada K, dan juga ada T. Yang kedua ada berdasarkan tempat artikulasi. Yang pertama ada bilabial, terjadi antara dua bibir, yaitu bibir atas dan juga bibir bawah. Contoh bunyinya itu ada B sama P, terus ada juga M. Nah, ketika pengucapan 3 bunyi tadi, bibir atas dan bibir bawah kita itu bertemu. Nah, itu namanya bunyi bilabial. Yang kedua itu adalah biodental, dia terjadi pada gigi atas yang merapat dengan bibir bawah. Contohnya itu ada F dan juga V. F dan juga V. Jadi ketika pengucapan F dan V, gigi atas kita merapat dengan bagian bibir bawah. Yang ketiga ada laminoalveolar. Dia terjadi pada daun lidah yang menempel pada gusi. Contoh bunyinya itu adalah T dan juga D. Nah, T dan juga D itu ketika pengucapan daun lidah kita itu menempel pada gusi. Selanjutnya ada dorsovelar, terjadi pada pangkal lidah dan langit-langit lunak. Contohnya itu ada bunyi K dan juga G. Nah, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, K dan G. Selanjutnya ada klasifikasi konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama ada bunyi hambat. Ia dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Bunyinya itu ada bunyi G, K, D, T, B, dan juga P. Jadi ketika pengucapan bunyi-bunyi yang tadi itu tuh gak ada sama sekali udara yang keluar dari hidung ataupun dari mulut kita. Contoh kayak bunyi G. Nah, ketika kalian mengucapkan G itu gak ada sama sekali nafas atau udara yang keluar dari bibir atau dari hidung kita. Lanjut ada bunyi frikatif. Ia dihasilkan dengan cara menyempitkan saluran udara yang keluar dari paru-paru. Contohnya itu C dan juga J. Jadi ketika pengucapan itu kayak menyempitkan paru-paru. Terus yang kedua ada bunyi nasal. Ia dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Contohnya itu ada M dan juga N. Terus ada eng dan ny, atau kalau misalkan dalam suatu kata itu kayak nyonya gitu kan. Ketika pengucapan nyonya itu kayak keluar melalui rongga hidung. Jadi kayak M, N kan kayak keluarnya tuh udaranya tuh lewat rongga hidung, bukan rongga mulut. Terus selanjutnya ada bunyi getaran atau trill. Dia dihasilkan dengan mengarahkan aliran udara di atas artikulator sehingga artikulator akan bergetar. Itu contoh bunyi itu R. Dia cuma satu ya, R. Terus selanjutnya itu ada sampingan atau lateral. Artikulator aktif menghambat aliran udara pada tengah mulut dan membiarkan udara keluar di samping lidah. Contohnya itu L. Jadi ketika pengucapan bunyi L itu udara keluar melalui samping kanan kiri lidah gitu. Terus yang terakhir ada hampiran atau aproksiman atau semivokal. Contohnya itu kayak W dan juga Y. Jadi contoh bunyi W itu ketika pengucapan dua. Kalau dua itu kan kayak secara nggak langsung itu ada pengucapan W-nya kan, jadi kayak dua. Nah, kalau misalkan yang Y itu kayak penulisan dia itu kalau secara nggak langsung juga ada kayak tersirannya itu ada bunyi Y gitu, kayak dia. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang pertama adalah bunyi segmental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Dan bunyi segmental ini dibagi menjadi 4, yaitu konsonan, vokal, diftong, dan juga cluster. Nah, konsonan dan vokal itu kan tadi kita udah bahas di awal. Nah, sekarang kita beralih ke diftong dan cluster. Diftong itu adalah dua vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya seperti pengucapan ai dalam kata sungai, terus au dalam kata kau atau danau. Terus yang selanjutnya itu ada cluster, yaitu dua konsonan. Kalau diftong itu dua vokal, kalau cluster itu dua konsonan. Dia dua konsonan yang dibaca satu bunyi, misalkan kayak eng kayak yang, terus ada juga ny seperti nyonya, terus kh seperti khusus dan khas, terus ada pr kayak produksi, proses gitu. Terus yang kedua itu macam bunyinya bunyi bahasa itu ada bunyi suprasegmental. Dia adalah suatu runtutan bunyi yang bersambung-sambung terus-menerus, diselang-seling dengan jeda singkat atau agak singkat, disertai dengan keras lembutnya bunyi, tinggi rendahnya bunyi, panjang pendeknya bunyi.
dan panjang pendeknya bunyi. Macam-macam bunyi suprasegmental itu ada 3. Yang pertama ada tekanan atau stres yang menyangkut masalah keras lunaknya bunyi. Yang kedua ada nada atau pitch yang berkenaan dengan tinggi rendahnya bunyi. Dan yang terakhir ada jeda atau persendian yang berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Nah, selesailah pembahasan fonetik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah, yaitu pembahasan tentang fonemik. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kajian yang kedua, yaitu fonemik. Fonemik merupakan bagian dari studi linguistik yang mempelajari bahasa tertentu yang memperhatikan perbedaan makna. Kalau fonetik tadi tidak memperhatikan perbedaan makna. Nah, untuk mengetahui apakah suatu bunyi tersebut disebut fonem, itu kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip atau juga bisa berbeda dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua bahasa tersebut memiliki perbedaan makna, maka itu disebut dengan fonem. Contoh dalam bahasa Indonesia ada kata laba dan kata raba, terdiri dari 4 huruf. Nah, yang membedakan adalah huruf pertama L dan huruf kedua R, yang membedakan makna dari kedua bahasa tersebut. Kedua kata tersebut ya sih, yang membedakan dari kedua kata tersebut. Nah, maka dari itu kedua kata tersebut disebut dengan fonem karena berfungsi membedakan makna, atau juga bisa disebut dengan fonem L dan fonem R. Ada juga dalam bahasa Arab, contoh dalam kata tama dan gama. Terdapat perbedaan huruf. Yang pertama ta dan dal. Tama itu berarti sempurna dan gama berarti menyalahkan. Kedua kata tersebut disebut dengan fonem T dan fonem dal, fonem ta dan fonem dal karena memiliki perbedaan makna antara kedua kata tersebut. Bisa juga atau kadang-kadang pasangan minimal ini tidak mempunyai jumlah bunyi yang sama persis. Contoh dalam bahasa Indonesia ada kata muda dan kata mudah, terdiri dari 4 huruf dan yang kedua terdiri dari 5 huruf. Yang membedakan yaitu terdapat huruf H yang terdapat di akhir kata mudah. Nah, itu disebut dengan fonem H karena berfungsi membedakan makna dari kedua bahasa tersebut. Nah, dalam kajian fonemik itu terdapat istilah-istilah, yaitu ada istilah alofon. Alofon ini memiliki pengertian realisasi dari sebuah fonem dan variasi pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata, yaitu ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh fonem B jika berada di posisi awal, contoh kata besar. Jika di tengah, contoh kata yaitu kabel. Berbeda lagi jika di posisi akhir, contoh dalam kata jawab. Nah, itu terdapat perbedaan bunyi yang keluar ketika kita ucapkan. Ada juga contoh dalam bahasa Arab, ada fonem kaf. Jika di awal dibaca kata ba, jika di tengah ada contoh kata akala, dan jika terdapat di posisi akhir, contoh dalam kata taroka. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi fonemik. Klasifikasi fonemik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu suprasegmental atau non-segmental, dan yang kedua yaitu segmental. Suprasegmental yaitu sesuatu yang menyertai fonem yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi. Nah, suprasegmental ini berfungsi untuk membedakan makna dalam kalimat. Ada contoh dalam bahasa Mandarin dalam kata yang berbunyi wei, W-E-I. Itu jika diberi nada datar atau rendah itu berarti kutu buku. Beda lagi kalau diberi nada naik. Wei itu berbeda lagi artinya, yaitu berarti bahaya. Nah, ada juga contoh dalam bahasa Arab. Jamalun itu berarti unta. Beda lagi dengan kata jamalun, itu berarti keindahan. Klasifikasi fonem yang kedua yaitu ada segmental, merupakan suatu bentuk fonem yang bisa dibagi, terdiri dari konsonan dan vokal. Contoh dalam kata matang itu bisa disegmentasikan menjadi fonem M,
fonem A, fonem T, fonem A, fonem N, dan fonem G. Dibaca matang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam fonem. Yang pertama yaitu ada asimilasi. Asimilasi merupakan peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Atau kata lain singkatnya itu asimilasi berarti penyamaan. Proses dua bunyi yang tidak sama itu disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Contoh dalam bahasa Indonesia terdapat kata Sabtu, Sabtus, S-A-B-T-U itu lazim diucapkan dengan pelafalan Sabtu pakai P. Nah, itu adanya perubahan bunyi B menjadi P sebagai akibat dari pengaruh bunyi T. Contoh lagi dalam bahasa Arab yaitu ada mim ba'di, itu aslinya min ba'di tapi dibaca mim ba'di. Selanjutnya perubahan yang kedua yaitu ada disimilasi, merupakan proses dua bunyi yang sama dijadikan tak sama. Contoh dalam bahasa Indonesia ada sayur-sayur itu dibaca menjadi sayur mayur. Terus lauk-lauk dibaca lauk pauk. Nah, ada contoh dalam bahasa Arab. Kalau kita menyebut mata-mata dalam bahasa Arab itu bukan kita sebut dengan ain-ain, tetapi kita menyebutnya dengan jasus yang berarti mata-mata. Ada juga tuh fakihatun atau buah dalam bahasa Arab. Kalau kita menyebut buah-buahan itu bukan fakihah tapi fawakih. Terus yang ketiga ada suara bakti, merupakan bunyi yang timbul antara dua fonem dan mempunyai fungsi untuk melancarkan ucapan suatu kata. Contoh pada kata gurauan, kepulauan, pakaian. Nah, itu timbul bunyi W atau Y antara vokal U dan A. Contoh yaitu gurauan. Nah, itu timbul bunyi W dari vokal U dan A. Kepulauan. Contoh antara vokal I dan A yaitu timbul bunyi Y. Contoh kata dalam pakaian, pelarian, dan lain sebagainya. Ada juga diselipkan bunyi E atau E pepet antara huruf T dan R. Contoh dalam kata putra, putri, bahtera, dan strata. Itu kita ucapkan putra, putri, bahtera, dan strata. Selanjutnya yaitu ada netralisasi, yaitu proses menetralkan fonem dari kata-kata tertentu. Contoh dalam bahasa Inggris, kata hard yang berarti keras itu dibaca hard pakai T. Yang asli kan hard pakai D ya. Nah, itu dibaca hard pakai T. Terus ada akrifonem, merupakan hilangnya kekontrasan dua fonem yang berbeda pada posisi yang sama. Perubahan yang kelima yaitu ada kontraksi, pemendekan ujaran atau pelafalan, atau menyingkatlah. Yang kelima yaitu ada kontraksi, pemendekan ujaran atau pelafalan, atau bisa disebut dengan menyingkat. Itu contoh dalam bahasa Indonesia, tidak tahu disingkat menjadi tidak tahu. Terus itu tadi disingkat menjadi itu tadi. Kalau dalam bahasa Arab ada kaifahaluk disingkat menjadi kaifhaluk. Terus yang terakhir yaitu ada metatesis dan epentesis. Metatesis itu mengubah urutan fonem pada suatu kata. Contoh dalam bahasa Indonesia ada kata sapu, itu bisa divariasikan menjadi kata apus, terus usap, paus, dan lain sebagainya. Ada lagi kata lajur divariasikan menjadi jalur, kata mata divariasikan menjadi amat. Dalam bahasa Arab juga ada kata man, itu divariasikan menjadi min. Inna divariasikan menjadi anna. Terakhir yaitu ada epentesis, merupakan proses penambahan atau pembubuhan bunyi di tengah kata. Contoh dalam bahasa Indonesia ada kata jumlah, itu ada penambahan fonem B dalam pengucapan, atau lazim diucapkan dengan jumlah atau jumlah dengan tambahan P. Untuk selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu ada grafem yang akan disampaikan oleh Sefira. Pembahasan terakhir adalah grafem.
Grafem atau yang disebut dengan huruf merupakan satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem ejaan pada suatu bahasa. Contohnya begini, pada variasi bunyi vokal, satu grafem bisa untuk dua fonem, seperti pada grafem E dengan fonem E dan O. Penggunaan pada fonem E dapat kita temukan pada kata sore, bebek, dan kakek. Sementara pada fonem E dapat kita temukan pada kata enam dan sendal. Bisa juga dengan dua grafem untuk satu fonem, seperti pada grafem N dan G menjadi eng, contohnya pada kata nganggur, bunga, serta ngaca. Sekian dan terima kasih penjelasan fonologi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.